Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di sini Ustadz akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat. Kenapa kok harus sholat Jumat? Karena sholat Jumat itu memiliki banyak keutamaan. Nah, nanti Ustadz jelasin sama Ustadz tampilkan di PPT. Nah, problemnya apa? Karena anak sekarang itu banyak yang nggak tahu kenapa kok diwajibin sholat Jumat, kenapa kok perempuan nggak sholat Jumat nggak apa-apa, kenapa? Tahu nggak? Tahu nggak akal? Saya tahu. Nah, biar kalian kalau yang laki-laki sholat Jumat itu niatnya nggak cuma nyari Jumat berkah. Nah, pengertiannya dibaca azam. Dan sholat Jumat adalah fardu ain. Nah, sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat. Jadi sholat Jumat itu cuma 2, enggak 4. Yang dilakukan di hari Jumat, karena namanya sholat Jumat berarti dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. 2 khutbah kayak di sekolah, kamu misalkan ikut sholat Jumat kan imamnya berdiri 2 kali kan. Pertama nanti khutbah, terus duduk, terus berdiri lagi. Itu namanya 2 khutbah. Sholat Jumat merupakan fardu ain. Fardu ain itu mendekati wajib bagi setiap laki-laki muslim. Kalau laki-laki orang Kristen wajib sholat Jumat enggak? Enggak, karena yang wajib orang muslim. Terus selanjutnya dalilnya kenapa kok sholat Jumat ini wajib. Ini saya baca artinya, saya orang-orang yang beriman apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa kok ayat ini jual beli? Yang dijelasin karena kegiatannya sahabat dulu tuh rata-rata pekerjaannya jadi pedagang. Makanya akhirnya di sholat Jumat dijelasinnya jual beli. Tapi nggak cuma jual beli. Misalnya kalian lagi main game di rumah pas liburan, terus habis itu ada azan sholat Jumat, kalau nggak sholat zuhur, kalian segera sholat nggak? Apa? Segera sholat nggak? Segera berarti nggak harus jual beli aja. Terus langsung syaratnya dibaca banyak dan syaratnya ini apa aja? Siapa aja ini? Terus mungkin yang pertama agamanya Islam. Berarti kalau ada kamu temanmu orangnya Islam tapi tidak sholat Jumat itu dipertanyakan keislaman. Karena laki-laki Islam itu wajib. Kedua balik. Balik itu yang laki-laki udah mimpi basah, kalau perempuan udah haid. Tapi kalau usia umurmu udah lebih 15 tahun, kamu belum haid apa belum mimpi basah, tetap dihitung udah balik. Terus selanjutnya berakal. Orang gila wajib sholat Jumat nggak? Enggak. So, puasa juga nggak wajib.
Terus laki-laki. Kalau perempuan boleh sholat Jumat nggak? Boleh, tapi nggak wajib. Terus selanjutnya sehat. Kalau orang sakit nggak usah sholat Jumat, nggak apa-apa. Nah, misalnya ada teman kalian yang sakit, kalau nggak sholat Jumat diganti sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Yang terakhir mukim. Mukim itu orang dia nggak pergi, bukan musafir. Misalnya Hasna pergi ke Jakarta, boleh sholat Jumat nggak? Apa? Boleh sholat Jumat nggak? Boleh. Tapi kalau Hasna nggak sholat Jumat juga boleh nggak? Boleh. Karena Hasna perempuan. Misalnya Hidung misalkan nggak pergi kemana-mana, cuma di rumah, wajib sholat Jumat nggak? Wajib. Tapi kalau Hidung pergi ke Jakarta, boleh sholat Jumat nggak? Boleh. Tapi kalau nggak ngerjain juga boleh, bebas. Selanjutnya, syarat sahnya. Kalian pernah tahu nggak ada masjid nggak buat sholat Jumat? Pernah tahu nggak? Masa nggak tahu? Nggak pernah. Kalau kalian main ke perumahan Ustadz, rumahnya Ustadz Hesti, itu masjidnya nggak buat sholat Jumat. Jadi kalau orang mau sholat Jumat, sholatnya ke masjid lain. Kenapa? Karena ada syaratnya. Dilaksanakan di tempat yang dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Nah, di perumahan punya Ustadz itu rata-rata orangnya itu pergi, jarang di rumah. Jadi jamaahnya sedikit. Jadi nggak bisa buat sholat Jumat mesti di rumahnya Ustadz. Terus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalian kalau sholat Jumat nggak boleh sendiri. Jadi misalkan kamu pergi jauh, pengen sholat Jumat, nggak boleh sendiri, harus bareng-bareng. Minimal 30 minimal kalau kalian mau sholat Jumat itu 30 orang. Jadi kalau sama imamnya berapa? 29 tambah 1 imam jadinya 30 gitu. Makanya rata-rata masjid itu sholat Jumat itu rata-rata banyak orangnya. Kalau kurang dari 30 misalkan 25 orang boleh nggak sholat Jumat? Di situ nggak boleh. Terus dilaksanakan waktu duhur, jadi nggak ada waktu sholat Jumat pas waktu asar. Didahului oleh 2 khutbah. Sholat dibilang, misalkan kamu sholat Jumat di sekolah, kan imamnya itu berdiri ceramah, terus habis itu duduk, terus berdiri lagi, baru qomat sholat. Selanjutnya sunnahnya ada banyak. Mandi dulu, terus habis itu pakai pakaian yang bagus. Makanya kalian itu boleh kalau ke sekolah yang laki-laki mbak baju muslim apa sarung. Makanya Ustaz juga nyuruh kalian yang perempuan pakai mukena. Biar apa? Biar menjalankan sunnah ini sholat Jumat, biar pahala. Makanya kalau nggak bawa mukena Ustaz hukum karena itu. Biar kalian terbiasa melaksanakan sunnah. Misalkan nggak bawa mukena sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan beda pahala, dapat keutamaan sunnah sholat Jumat. Terus memakai wangi-wangian, memakai parfum, tapi ojo akeh-akeh. Kayak dulu waktu kelas 4, pakai parfumnya kopian. Perempuan boleh pakai nggak? Boleh tapi dikit. Jangan sampai nanti laki-laki nyium parfum, wah kayak perempuannya wangi banget juga, menimbulkan fitnah. Nih, potong kuku, gunting kumis, nyisir rambut.
Nah, nanti kalau kalian sholat Jumat, yang kukunya panjang dipotong dulu, yang punya kumis dipotong, yang rambutnya panjang biar rapi disisir, kalau enggak ya pakai peci. Terus pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau kalian sudah mau dengar masjid lain ngaji, kalau ustazah masih ngajar bilang, terus itu udah kayaknya mulai sholat Jumat gitu. Jangan dimajar nunggu dipanggil sama takin, ya. Soalnya kelas 5 sering udah mau sholat Jumat masih di kelas, masih pelajaran. Terus masuk masjid sholat 2 rakaat. Zikir apa baca Al-Quran, memperbanyak doa. Kalau kalian doa waktu hari Jumat, apalagi habis sholat asar, itu mustajab. Misalkan kamu minta, misalkan kalian nanti ujian nilainya 100 dibeliin HP. Nah, selain kalian belajar berusaha ngerjain soal, yo doa. Jangan cuma baca tok. Selanjutnya adabnya meluruskan sok. Yang perempuan terutama, wayai udah mau azab, udah komat masih ngobrol, nggak sedang ngapiin barisnya. Yang kosong diisi, nggak malah nyuruh temenin. Ketika khatib berkhutbah, jamaah tidak boleh berbicara. Keutamaannya sholat Jumat itu kalau kamu diem, nggak ngobrol, dosamu itu diampuni, dosa kecilmu. Contohnya, kamu surat-suratan ngecek temanmu. Nah, apakah kamu cuma minta maaf itu dihapus dosamu? Enggak, tapi juga bertaubat, istighfar. Nah, kalau kamu sholat Jumat terus kamu diem, datang diem dengerin imam khutbah, terus sholat anteng, dosamu yang kecil itu dihapus sama Allah. Apakah cuma hari itu dihapusnya? Enggak. Dari hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya dosa kecilmu diampuni. Padahal kamu belum ngelakuin dosa, tapi sudah diampuni sama Allah. Jadi singkat ngobrol itu diem, terutama perempuan sama laki-laki. Halangan sholat Jumat yang orang dibolehin nggak sholat Jumat itu apa aja? Apa ini? Sakit. Terus ini hujan lebat, angin kencang, bencana alam. Terus ini, terus yang terakhir perjalanan. Contohnya yang terakhir itu apa? Kayak saudara kita di Palestina. Boleh wajib sholat Jumat di sana? Enggak, karena lagi perang. Makanya bersyukur kamu hidup di Indonesia, nggak ada perang, aman. Paling cuma diejek temanmu, soal alif sholat Jumat. Tapi biarin aja. Yang model. Tahu kan musafir, orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Nggak harus sholat Jumat, laki-laki sama perempuan. Hikmahnya dibaca yang pertama. Termasuk orang yang memuliakan hari Jumat. Muliakan itu apa? Memuji. Fardan dibaca nomor 2. Menguatkan silaturahmi yang tersesama. Kamu kalau sholat Jumat kan ketemu temanmu, itu namanya mempererat tali silaturahmi. Terus dibaca baris ketiga. Nah, mengetahui kondisi jamaah yang lain maksudnya apa? Misalkan kamu berangkat ke masjid itu ketemu temanmu. Nah, nanti kalau nggak ada kan kamu bisa tanya temanmu, kok si Haris nggak berangkat kenapa? Kan misalkan sakit atau pergi ke rumah bayi, kan bisa tahu kamu kalau berangkat sholat Jumat.
Ini berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara mencari berkah. Cara mencari keberkahan itu dengan ibadah. Terus mendorong semangat beribadah di masjid, pahala digandakan, mendorong diri terbiasa disiplin waktu. Nah, selanjutnya Ustadz kasih tugas yang gak sudah sampaikan. Ustadz bagi kelompok, ketuanya sini. Tadi siapa? Ya. Iya. Terus ini ya. Sama apa tuh namanya? Zain, kamu ke kantor ngambil kupon. Nah, biasanya tuker di sini apa di kantor? Ya udah, ambil dulu deh. Ya minta saya isi. Sampingnya. Jadi temenin kan? Ini. Kayak biru. Ya, kayak kuning nih. Pink perempuan. Perempuan pink kan? Wah. Pustaka video sekalian. Tinggal duduk di apa? Dan sekarang saya di mana? Kamu di mana lagi? Yang perempuan sini ya, dan Silva sama kata Risa. Gini, di bawah dulu. Ya, kamu di situ. Ya udah. Dan ditulis kata Risa mau. Ya, sudah ya. Sudah. Yang nomor sudah spidolnya. Iya. Sebelum pembelajaran diakhiri, saya semangat dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Bisa? Mau tanya nggak? Ya, apa? Perempuan boleh sholat Jumat nggak? Boleh. Kayak ada kisah dulu istrinya Umar bin Khattab itu pas mau nikah ngasih syarat. Syaratnya dibolehin sholat di masjid. Terus dengan dia, ya apa? Kalau orang pergi keluar kota boleh sholat Jumat nggak? Boleh, tapi nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa. Ya, Zain, apa? Apakah anak kecil boleh sholat Jumat? Anak kecil boleh sholat Jumat nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi wajib nggak? Enggak. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Ada kurangnya dari Ustaz pribadi, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.